aku nggak tahu mau buat lagu openingnya kayak mana, jadi ya udah kayak gini aja selama menikmati. Itu pun kalau paham. Dengan uang 47.000 kami bisa membeli bawang merah sebanyak 1 kilogram di Indonesia pada bulan Juli 2018. Akan tetapi dengan uang sebanyak itu di Singapura kami bisa membeli bawang merah lebih dari 3 kilogram. Bukan hanya bawang merah, banyak lagi pangan di Indonesia yang lebih mahal daripada negara lain. Kenapa pangan Indonesia lebih mahal daripada negara lain? Jawaban singkatnya adalah perdagangan internasional. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. One knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for that. Mahalnya harga pangan Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang cenderung tertutup dari perdagangan internasional, di mana pemerintah berusaha menghambat impor pangan dari luar negeri. Berdasarkan penelitian oleh CHIPS dengan indeks pangan rumah tangga, apabila harga pangan di Indonesia semurah dengan negara lain, kita bisa menghemat sebesar 580.000 per bulannya. Ya, 580.000. Sikap menutup diri Indonesia tersebutlah yang membuat Indonesia beberapa tahun yang lalu sebagai anggota WTO digugat dan kemudian kalah pada sengketa hukum perdagangan internasional dalam kasus Indonesia versus New Zealand dan Amerika Serikat. Dan bahkan Indonesia Serikat menuntut Indonesia membayar ganti rugi sebesar 350 juta dolar karena sikap Indonesia yang menutup diri dengan perdagangan internasional. Adapun peraturan yang disengketakan oleh New Zealand dan Amerika Serikat adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 36B, di mana impor pasokan ternak dan produk hewan diperbolehkan apabila pasokan ternak dan produk hewan di dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Padahal Indonesia sudah bergabung dengan WTO dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1994, di mana salah satu perjanjian yang diratifikasi di dalamnya adalah di mana dalam pasal 11 melarang adanya reseksi dalam bentuk kuota. Pemerintah sendiri selalu beralasan dari tahun ke tahun bahwasanya sikap menutup diri Indonesia dari perdagangan internasional untuk mensejahterakan atau melindungi produsen dalam negeri, baik itu peternak maupun petani. Atau dengan kata lain, kita mengejar swasembada pangan yang seharusnya tidak kita kejar. Jadi yang menjadi masalah dalam swasembada pangan adalah kebijakan ini terlalu mengedepankan produk-produk lokal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi maupun pangan masyarakat Indonesia. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana semua masyarakat itu bisa memperoleh harga makanan yang terjangkau dan juga kualitas makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizinya, terlepas apakah itu produk dalam negeri ataupun produk dari luar. Kebijakan pemerintah yang berusaha mensejahterakan petani melalui subsidi benih adalah kebijakan yang sangat tidak efisien. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan impor pemerintah Indonesia yang cenderung restriktif? Sekarang kita perlu melihat bahwa ketika pemerintah membatasi impor produk-produk makanan yang harga lebih murah untuk datang ke Indonesia, itu yang diuntungkan sejatinya bukan petani-petani kita, melainkan mereka yang berada di titik tengah rantai-rantai distribusi yang panjang ini, seperti pemilik penggilingan padi, lalu juga para pedagang grosir, para tengkulak. Mereka inilah yang mendapatkan profit margin yang paling besar dan bukan para petani-petani itu. Oleh karena itu, jika memang pemerintah mau mensejahterakan petani, caranya bukan dengan memblokade impor, karena 2/3 dari petani kita itu adalah net food consumers, atau mereka membeli lebih banyak dibandingkan yang mereka tanam sendiri, sehingga mereka juga akan menjadi pihak yang dirugikan ketika harga makanan di Indonesia itu mahal. Banyak petani-petani yang dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan dan tidak terbantu atau tidak tersejahterakan oleh subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Memang ada sebagian orang yang mengatakan pada waktu era Presiden Soeharto dulu, kok kita bisa sih swasembada beras? Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan di sini adalah ketika itu di pertengahan tahun 1980-an, tepatnya ketika tahun 1985 dan 1986, waktu era Presiden Soeharto memang kita pernah mencapai swasembada beras. Cuman yang perlu dipahami adalah ketika itu penduduk kita jumlahnya hanya sekitar 160 juta hingga 170 juta jiwa. Sedangkan sekarang mencapai 260 juta jiwa, yang artinya itu sudah ada pertumbuhan penduduk yang mencapai 100 juta jiwa. Selain itu, pada era Presiden Soeharto tahun 80-an dulu, negara kita masih menjadi negara pengekspor minyak mentah. Sehingga minyak mentah yang diekspor itu kita bisa menikmati devisa dalam jumlah yang cukup besar, yang mana lalu digunakan oleh pemerintah untuk memberikan berbagai macam subsidi kepada sektor pertanian, termasuk membuka berbagai
sawah baru dalam jumlah yang berhektar-hektar di Kalimantan misalnya. Sehingga yang tadinya orang-orang tidak biasa memakan beras, sekarang ikut memakan beras. Sehingga akhirnya kebutuhan untuk beras di Indonesia menjadi jauh lebih besar. Sebagai negara yang bercita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, seharusnya Indonesia berhenti untuk mengejar swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Sebab dengan begitu masyarakat Indonesia dapat memperoleh pangan atau pasokan pangan dengan harga yang lebih murah. Oke, sekian saja video dari aku dan Assalamualaikum.